Mitra bisnis, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan nomenklatur Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah mulai disusun. Bahkan Muzani menyebut sudah ada sejumlah calon menteri yang dipanggil oleh Prabowo tanpa dirinci figur dan posisinya dalam kabinet. Untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto. Pak Mahendra, apa harapan Bapak terhadap kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo? Pertama-tama gini, sebelum menentukan kabinet atau nomenklatur baru tentang kabinet di sana ya, perlu saya pikir tim-timnya di sekitar transisi sekitar Pak Prabowo juga sudah tahu. Dan kemudian setiap pergantian presiden pun kita sebagai asosiasi logistik sudah menyampaikan gitu bahwa magnitude industri supply chain atau rantai pasok dan logistik itu bernilai kalau berdasarkan dari Bappenas punya survei itu 14,2% kepada GDP Indonesia, biaya rantai pasok dan logistik Indonesia. Itu kalau di dalam perusahaan adalah cost, gitu ya. Biaya, itu 14,29 kali 1,1 triliun US dollar kalau pemerintah klaim bahwa GDP Indonesia 1,1 triliun US dollar. Itu kalau kita pakai kurs 15.000 katakanlah, dikali aja itu, ya, cost atau biaya logistik Indonesia. Itu terdiri dari apa? Nah, ini yang mesti dimengerti dulu oleh negara ya, state harus ngerti supaya nanti kebijakan-kebijakan membawa Indonesia ke arah mana itu berdasarkan ini gitu ya. Satu, itu terdiri dari biaya transport ya. Kalau kita memproduksi atau negara memproduksi sesuatu atau sektor swasta memproduksi sesuatu, itu biaya transportnya menguasai 40% dari 14,2% itu. Jadi 14,2% total biaya rantai pasok dan logistik, 40% itu dikuasai oleh biaya transport karena Indonesia ini kepulauan ya, 17.000 pulau. Kemudian biaya penyimpanan, biaya inventory, ya penyimpanan lah ya, inventory sediaan itu di sekitar 8%. Kemudian ada biaya admin dan IT gitu, sisanya. Nah, itu besar sekali. Nah, kalau umpamanya pemerintah sadar bahwa ini bisa membebani negara dalam dia memproduksi sesuatu, maka nggak akan bisa bersaing. Negara lain itu di bawah itu ya. Negara nggak usah jauh-jauh ya. Artinya kita nggak usah bandingin yang jauh-jauh. Dan juga jangan bandingin Singapura itu kecil. Malaysia apalagi, Thailand sama. Bandingin sama yang kepulauan. Itu adalah Filipina itu 7.000 pulau, tapi biaya logistiknya dia di bawah kita. Dia di kisaran 10-11, gitu loh. Apa rahasianya mereka? Kenapa kita nggak belajar? Apa yang menyebabkan mereka bisa efisien? Kalau kita bisa mengefisienkan dari 2.700 triliun itu 10% aja, kan 270 triliun. Itu kita bisa gunakan untuk mengembangkan yang lain. Ya, itu dulu dari sisi budgeting. Sehingga kalau magnitude-nya gede, nggak penting diurusin. Kan gitu. Emang nggak penting terusin. Nah, itu yang kita tanya kepada waktu itu 2 kali kita berhadapan dengan Watim Pres transisi Pak SBY Jokowi. Waktu itu 2014 kita sudah presentasikan. Kemudian Watim Presnya Pak Jokowi yang terakhir kami sudah presentasikan ya tentang ini. Kemudian terakhir menghadap dipanggil DPR. Waktu itu dipimpin oleh Partai Gerindra sebagai Komisi 5. Kita sudah sampaikan hal yang sama gitu. Sebelum transisi antara Pak SBY kepada Pak Jokowi ada satu Perpres nomor 26 tentang sistem logistik nasional. Itu adalah blueprint tentang bagaimana posisi logistik Indonesia dari sisi rantai pasok ya. Beda rantai pasok dan logistik. Kalau rantai pasok itu sebuah perencanaan ketika kita mau membuat suatu produk. Sisloknas ini bagaimana kita merancang Indonesia ini menjadi negara produksi, bukan negara konsumsi, gitu ya. Bukan menjadi negara konsumsi. Makanya memang kita harus berpikir kalau ingin menjadi negara produksi, produk apa yang mau kita unggulkan untuk bisa bersaing di global nanti. Kalau sekarang kan rezim negara konsumsi, ya, kemudian akhirnya menjadi target market dari produk-produk dari luar gitu loh. Dengan kelonggaran regulasi-regulasi kita yang kadang-kadang bisa digoyang-goyang, akhirnya barang tuh masuk ke Indonesia. Karena memang kita dicecer, kita itu diincar oleh negara-negara yang sekarang over capacity dari produknya supaya masuk ke Indonesia. Gitu loh. Ini kita sebagai anak bangsa ini tersinggung gitu. Masa hal-hal kecil aja kita nggak bisa buat gitu. Gitu ya. Intinya itu. Jadi Perpres nomor 26 ini sudah mengamanahkan
bahwa Indonesia itu harus menjadi negara produksi, gitu. Untuk bisa menjadi negara industri 2045. Ya kalau digadang-gadang kita menjadi negara industri 2045, urutan kelima dunia katakanlah gitu ya. Itu berdasarkan data ya, dan demografi, bonus segala macam, bonus demografi kita itu digadang-gadang GDP-nya menjadi 3 kali lipat dari sekarang. Jadi di 4.000 sampai 5.000 triliun. Dari mana penghasilan kita? Dari mana penghasilan kita segitu? Tentunya dari industri yang atau unggulan barang-barang kita yang kita ekspor. Nah, kalau kita petakan, kita net present value kan gitu ya. Kondisi 2045 sebagai negara industri kelima diposisikan sekarang, urutan kelima itu, 4 kelima itu Jepang. Berarti nanti 2045 kalau kita visualisasikan harus seperti negara Jepang industrinya. Nah, kalau menjadi negara Jepang kita petakan sekarang, berarti kita harus menguasai supply ya dari raw material. Hilirisasi mesti segera. Menguasai teknologi-teknologi, terakhir baru menguasai rantai pasoknya, supply chain-nya. Ya, negara-negara seperti China yang terakhir menjadi industri terbesar di dunia ini, dia kuasai supply chain-nya. Apa itu supply chain? Jaringan, termasuk jaringan-jaringan distribusi di seluruh negara-negara dunia ketiga itu dihajar sama dia. Strateginya, ya macam-macam strateginya. Apakah dia melalui bantuan-bantuan, kemudian dia investasi di sana dengan barternya adalah produk dia masuk, gitu loh. Dia masuk negara-negara ketiga yang sekarang regulasi impornya lemah, dia masuk, gitu loh. Kayak gitu. Jadi itu is by design. Menjadi negara industri harus by design. Nah, saya bilang tadi 2045 itu kalau kita petakan majukan menjadi negara seperti Jepang, ya kita harus siapin apa produk unggulan kita yang bakal kita jual ke negara itu untuk bisa bersaing di global. Kemudian SDM yang menguasai mengenai rantai pasok atau supply chain dan logistik harus kita bina dari sekarang. Termasuk prodi-prodi ya, program studi di perguruan tinggi ini sekarang kita sedang masuk ke sana. Asosiasi kami fokus membina SDM-SDM berkualitas di rantai pasok. Kita bekerja sama dengan perguruan tinggi dan vokasi dan juga SMK. Seperti itu harus kita siapin. Nah, kalau sudah begitu, kita tahu dong sekarang ke pemerintah. Pemerintah mau buat apa nih? Pemerintah dengan dengan budget yang apa istilahnya biaya yang segitu besar, mau ngawalnya gimana? Nah, makanya dalam Sisloknas atau Perpres nomor 26 itu kita usulkan ada satu lembaga atau badan, apakah itu namanya kementerian, apakah itu lembaga terserah, tapi dia adalah lembaga yang mengatur rantai pasok dan logistik. Sekarang ini nggak ada ibunya. Contoh ya, kebijakan mengenai satu produk ini berdampak nggak kepada transportasi, berdampak nggak kepada sumber raw materialnya, berdampak nggak kepada regulasinya yang mengatur bahwa ini boleh diperdagangkan, ini kena hilirisasi, peraturan hilirisasi apa tidak, itu nggak dalam satu badan. Sehingga masing-masing kementerian itu seolah-olah punya wewenang dan ego sektoral dalam menerbitkan kebijakannya. Kita lihat contoh ya, kemarin kasus Kementerian Perdagangan yang dalam 1 bulan atau 2 bulan merubah 5 kebijakan impornya, ya, dan itu mengacaukan dunia industri. Begitu loh. Dibisikin sini ganti, dibisikin sini ganti, dibisikin ganti. Nah, karena view-nya dari keperdagangan itu hanya transaksional atau perdagangannya, tapi dampaknya ke Kementerian Perindustriannya gimana ketika dia rubah itu peraturan, gitu loh. Nah inilah yang harus ada satu badan di bawah presiden loh. Jadi dia sebagai pembisiknya presiden atau penasihat, aku mau negara ini 2045 unggul di electric vehicle umpamanya gitu ya. Kenapa? Karena supply side-nya dari raw material penunjang electric vehicle, which is baterai, itu ada di Sulawesi Tenggara. Kan gitu umpamanya. Terus kalau gitu bodinya gimana? Kita akan buat plat baja yang sekelas plat baja dari Jepang dan Cina. Dari mana? Krakatau Steel itu harus direformasi. Berarti 2 sumber. Yang berikutnya ketiganya, yang lain-lain import aja. Tapi kita bisa menciptakan brand electric vehicle untuk dipakai di domestik dulu umpamanya. Uji dulu di domestik. Setelah kita unggul dengan kapasitas volume yang besar, tutup dulu impornya. Setelah electric vehicle dari luar, tutup. Seperti sekarang ya, electric vehicle dari Cina itu udah mulai diganggu-ganggu masuk Eropa. Dinaikkan biaya masuknya 45%. Sah tuh, nggak ada yang protes. Dinaikkan 45%. Cuma di Indonesia aja nih kasih insentif. Gitu loh. Jadi ada badan yang memberi nasihat kepada presiden. Jangan dulu Pak.
kami kan sedang merencanakan, jadi tolong ini ditutup keran ini, nanti kita buat. Lah sekarang Vietnam aja udah bisa ekspor elektrik ya ke Indonesia loh. Ini kemana kita? Kemana kita ini? Jadi gitu. Demikian Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto. Saya, Anto Wijaya.